Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Dewi Anggita Manurung, NIM 18220164, kelas SI 7G. Mata kuliah Tata Kelola IT. Dosen pengampu Ibu Tika Kristi M.Com. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu IT Infrastructure Library. Yaitu sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang domain-domain proses dalam ITIL. Saya akan menjelaskan lebih dulu pengertiannya. ITIL singkatan dari Information Technology Infrastructure Library, yang merupakan best practice framework dalam mengelola teknologi informasi berbasis layanan. Nama ITIL dan IT Infrastructure Library merupakan merek dagang terdaftar dari Office of Government Commerce atau OGC, Britania Raya. ITL memberikan deskripsi detail tentang beberapa praktek TI penting dengan daftar cek tugas serta proses disesuaikan dengan segala jenis organisasi atau disebut IT. Walaupun dikembangkan sejak dasawarsa 1980-an, pengguna ITIL baru meluas pada pertengahan 1990-an dengan spesifikasi versi keduanya atau ITIL versi 2 yang paling dikenal dengan dua set bukunya yang berhubungan dengan ITSM atau juga bisa disebut IT Service Management, yaitu Service Delivery atau antar layanan dan Service Support atau dukungan layanan. Dalam versi terbaru adalah versi 3. Perubahan mendasar pada versi ini terletak dari sudut pandang pengelola IT, di mana pada versi 2 ITIL mengelola layanan sebagai sekumpulan proses dan fungsi, sementara dalam ITIL versi 3 layanan sebagai sebuah komponen dari Information Technology Infrastructure Library meliputi yaitu ada service strategi. Service strategi ini memberikan panduan kepada pengimplementasian ITSM pada bagaimana pemandangan konsep ITSM bukan hanya sebagai sebuah kemampuan organisasi atau bisa disebut dalam memberikan, mengelola serta mengoperasikan layanan IT, tapi juga sebagai sebuah aset strategi perusahaan. Panduan ini disajikan dalam bentuk prinsip-prinsip dasar dari konsep ITSM, acuan-acuan serta proses-proses inti yang berproses di keseluruhan tahapan ITIL Service Library. Proses-proses yang dicakup dalam service strategi yaitu ada financial management, ada demand management, dan yang kedua itu ada service design. Service design ini berisi prinsip-prinsip dan metode-metode desain untuk mengkonversi tujuan-tujuan strategis organisasi IT dan bisnis menjadi portofolio atau koleksi layanan IT serta aset-aset layanan seperti servers, struktur dan sebagainya. Ruang lingkup service design tidak melulu hanya untuk mendesain layanan IT baru, namun juga proses-proses perubahan maupun peningkatan kualitas layanan, kontinuitas layanan maupun kinerja dari lainnya. Proses-proses yang dicangkup dalam service design yaitu ada service katalog, ada service level management, ada supplier management, ada supplier management, ada capacity management, ada availability management juga, dan ada IT service continuous management, dan yang terakhir ada information security management. Dan yang ketiga itu ada service transition. Service transition ini menyediakan panduan
kepada organisasi IT untuk dapat mengembangkan serta kemampuan untuk mengubah hasil desain layanan IT baik yang baru maupun layanan IT yang dirubah spesifikasinya ke dalam lingkungan operasional. Tahapan life cycle ini memberikan gambaran bagaimana sebuah kebutuhan yang didefinisikan dalam service strategi kemudian dibentuk dalam service design untuk selanjutnya secara efektif direalisasikan dalam service operation. Dan keempat itu ada service operation. Service operation ini merupakan tahapan life cycle yang mencangkup kegiatan operasional harian pengelolaan layanan di IT. Di dalamnya terdapat panduan pada bagaimana mengelola layanan IT secara efisien dan efektif. Panduan-panduan ini mencangkup bagaimana menjaga kestabilan operasional layanan IT serta pengelolaan perubahan desain, skala maupun ruang lingkup serta target kinerja layanan IT. Proses-proses yang dicakup dalam service transition ini yaitu ada yang pertama ada event management, ada incident management, ada problem management, ada request fulfillment, ada access management. Dan yang kelima itu ada continuous service improvements, yaitu memberikan panduan penting dalam menyusun serta memelihara kualitas layanan dari proses desain, transisi, dan pengoperasiannya. CSI ini mengombinasikan berbagai prinsip dan metode dari manajemen kualitas. Penerapan ini merupakan pendahuluan dari Continuous Service Improvement atau CSI berdasarkan ISO atau IEC 20000 yang merupakan yang pertama itu ada mendefinisikan pemeriksaan yang dibutuhkan dalam melakukan eksekusi pada tahapan pemeriksaan. Dan yang kedua itu ada mengidentifikasikan konvarisasi tampilan berdasarkan CSI serta life cycle yang lainnya. Mencari tools yang dibutuhkan untuk mendukung dan memproses dokumen. Dan juga ada manfaat dari ITIL ini yaitu dengan menggunakan dasar pendekatan sistematis ITIL untuk manajemen layanan IT atau ITIL menawarkan peningkatan pada sebuah perusahaan di antaranya. Yang pertama itu ada peningkatan return on investment pada IT, dan yang kedua itu ada peningkatan kapabilitas dan produktivitas. Ketiga itu ada peningkatan kepuasan pelanggan atau pengguna. Yang keempat itu ada peningkatan hasil pemanfaatan aset. Yang kelima itu ada peningkatan hubungan dan interaksi antara penyedia layanan IT dengan pengguna atau pelanggan. Dan yang keenam itu ada menjaga organisasi untuk mengimbangi perubahan terkini